suara gamelan itu sangat pelan sekali, tapi suaranya seperti tidak jauh dari belakang saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang satu Allah Ta'ala senantiasa memberikan. ya. Kali ini saya akan menceritakan Biasa, ya biasa. Kali ini saya akan menceritakan tentang satu Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Restu Wiraatmaja atau Wira dalam channel gua. Kali ini gua bakal bawain cerita dari Mbak Novi yang merupakan TKI asal Malaysia. Jadi Mbak Novi ini merupakan seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dan Mbak Novi ini punya hobi yang cukup menarik ya. Kalau kata saya, hobi yang menurut saya itu sangat menantang. Karena biasanya hobi-hobi ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tangguh. Apakah hobinya? Hobinya adalah mendaki gunung. Pasti beberapa kalian pernah mendengarkan cerita-cerita mengenai pegunungan-pegunungan. Dan kali ini merupakan ceritanya ini dari Mbak Novi yang merupakan TKI asal Malaysia dan dia berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Cerita ini sangat panjang, mungkin gua akan membaginya menjadi beberapa part. Dan part-part di setiap partnya nanti gua akan tulis deskripsinya dan gua akan tulis kelanjutan dari ceritanya itu sendiri. Jadi cerita ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial dari seseorang yang bernama Mbak Novi Nur Cahyani Sugianto atau biasa disebut dengan Mbak Novi. Dan ternyata Mbak Novi ini merupakan salah satu member aktif dari salah satu komunitas gunung ya, dan komunitas gunung. Dan ketika dia berada di Malaysia, hal-hal yang dinantikan oleh dia adalah mendaki gunung. Mungkin di Malaysia ada gunung, tapi tidak se-trail atau seenak yang ada di Indonesia. Biasanya Indonesia sendiri memiliki banyak gunung dan banyak sekali tantangan-tantangannya. Dan inilah kisah dari Mbak Novi. Oke, nama saya Novi Nur Cahyani Sugianto. Panggil aja saya Novi. Saya merupakan salah satu member komunitas pendaki gunung. Lama saya dan suami saya bekerja di Malaysia hingga akhirnya kami pulang ke Indonesia dan menetap di Bekasi, Jawa Barat. Rasa rindu saya ingin mendaki gunung menggebu-gebu setiap harinya. Ketika itu saya agendakan Gunung Selamat via Bambangan. Namun entah kenapa saya mendapat kabar yang tidak mengenakan bahwasanya Gunung Selamat ini sedang erupsi dan akhirnya pendakian pun ditunda. Lama berpikir, saya sharing dengan teman-teman saya yang bernama Bocor yang merupakan ketua komunitas dari pendakian saya. Saya minta rekomendasi ke dia, kira-kira gunung mana yang bisa saya daki dengan teman saya yang masih pemula tersebut. Jadi si Mbak Novi ini ingin mendaki dengan seorang temannya yang merupakan pendaki pemula. Dan pada saat itu juga, Bocor pun merekomendasikan kepada saya yaitu Gunung Gede. Saya pun mengiyakan. Kebetulan teman saya yang bernama Evi ini setuju dengan pilihan tersebut. Evi ini merupakan orang Jakarta Timur, yang lebih tepatnya di daerah Cakung. Dia ingin sekali naik gunung saat itu. Singkat cerita, tibalah saatnya kami berangkat ke kota Bogor tanggal 29 November 2019. Kami berangkat menggunakan kereta dari stasiun Cakung menuju stasiun Bogor. Tak lupa, persiapan logistik pun kami persiapkan semua. Dan saya berpamitan kepada suami saya untuk pergi. Setelah perjalanan yang panjang, hingga sempat tertidur juga di dalam gerbong kereta, akhirnya sampailah saya dan Evi ini di stasiun Bogor. Dan ternyata sudah ada dua teman laki-laki saya saat itu. Mereka merupakan satu komunitas yang sama dengan saya, hanya saja berbeda wilayah. Mereka rupanya sudah menunggu kami di dekat JPO depan stasiun Bogor. Kami pun berangkat ke kontrakan teman kami yang letaknya lumayan jauh dari stasiun Bogor. Namanya kedua teman tersebut adalah Badak dan Ari. Sesampainya di kontrakan, kami pun packing ulang tas kami dan langsung menuju ke base camp Kang Aloy di Cibodas untuk mengurus SIM aksi. Pada pukul 14.23,
kami sampai di base camp Kang Aloy. Badak bertanya kepada saya, "Teh, apa yakin mau nanjak sore ini? Mendung, takut hujan, udah mulai kabut nih." Cuaca saat itu memang sedikit mendung. Ari pun melanjutkan omongan Badak, "Apa mau besok pagi aja kita tidur di base camp malam ini?" tanya Ari. Saat itu saya sedang halangan atau haid, tapi sudah masuki hari-hari terakhir. Kalau tidak salah, saya sudah masuki 4 atau 5 hari saya sudah haid. Saya pun menjawab, "Iya Kang, naik aja nggak apa-apa." Evi pun melanjutkan, "Kita harus naik hari ini, karena malam minggu saya harus udah sampai di Jakarta, agar hari minggunya dapat beristirahat karena hari Senin pagi saya kerja." Saya pun bertanya kepada Evi, "Apa risikonya tinggi Kang bila naik sore?" Maksud saya, si Mbak Novi ini bertanya kepada Kang Ari, "Apa risikonya tinggi Kang bila naik sore?" tanya Mbak Novi kepada Kang Ari. Dan yang menjawab pun adalah Badak. Badak pun menjawab, "Tidak teh, cuman takut hujan aja. Kalau soal haid tergantung kita, sugesti kita. Kalau sudah niat, insya Allah nggak apa-apa. Asal jangan jorok, jangan sompral. Kalau mau buang air kecil disaring pakai tisu, takutnya ada darah yang netes ke tanah." Sedikit lega Novi mendengarnya, dan dalam hati itu Novi pun berkata, "Alhamdulillah baik-baik aja nih kalau muncak." Lalu kami pun makan dulu di warung sekitaran base camp Cibodas sebelum melanjutkan perjalanan menuju base camp Via Putri. Sampailah kami di base camp Via Putri, tapi saya kurang tahu parkir motor di tempat siapa. Akhirnya kami sudah siap dan akan memulai pendakian. Saya sempat bersih-bersih dulu di WC base camp dan mengganti pembalut. Saya lihat darah saya sudah tidak keluar lagi, hanya plek-plek saja sedikit. Akhirnya kami pun mengawali pendakian dengan bismillah dan berdoa bersama. Jalan aspal yang menanjak dan mulai memasuki ladang warga, kami bercerita, tertawa, tapi saya dan Evi banyak berhenti. Mungkin karena sudah bertahun-tahun saya tidak naik gunung, jadi serasa baru lagi. Dan Evi teman saya yang pemula tersebut terengah-engah ketika beberapa kali berjalan. Karena ini merupakan pendakian pertama Evi. Ketika kami berjalan lambat, akhirnya kami pun sampai di pos 1 Legok Lencah. Kami bertemu beberapa pendaki yang hendak turun. Teman saya Badak sempat tertidur lama karena dia habis begadang semalaman. Karena Badak ini punya pekerjaan. Kami pun bersantai berfoto biasa sambil menunggu Badak bangun. Saat itu ada 4 grup yang naik. Grup saya 4 orang, dari Tambun 2 orang, dari Garut 2 orang, dari Tangerang seperti anak kuliah berjumlah 11 orang. Kami melakukan pendakian pada hari Jumat malam 1. Akhirnya kami pun membangunkan Badak karena hari sudah semakin sore. Dan ketika Badak sudah bangun, kami pun setelah bersiap. Kami berpamitan kepada rekan-rekan pendaki lain untuk jalan duluan. Kami berjalan lagi lambat lain sambil bercerita. Saat tiba di tanjakan yang ada pohon tumbang di pinggir trek, dari dulu jauhan saya melihat ada kakek-kakek menggunakan baju hitam sedang duduk memegang tongkat kayu dengan wajah pucat. Saya melihatnya terus-menerus. Jadi ketika dia si Mbak Novi ini mulai melakukan pendakian, dan Mbak Novi ini melihat seorang kakek-kakek menggunakan baju serba hitam dengan tongkatnya sedang terduduk. Mbak Novi ini melihatinya terus. Saya tak merasa heran atau takut, karena saya pikir itu adalah penduduk lokal yang mau berjualan di area pos pendakian atau di puncak gunung. Karena beberapa kali kami pun sempat bertemu bapak-bapak yang membanggul dagangannya menuju puncak Gunung Gede. Tapi anehnya, ketika semakin dekat kami mendekati kakek-kakek itu. Ketika telah dekat, sosok kakek-kakek itu hilang.
Ini bukan penduduk ya, tapi kakek-kakek misterius kalau kata saya, karena dari kejauhan terlihat menggunakan pakaian hitam, serba hitam dengan menggunakan tongkat. Dan setelah didekati, kakek-kakek ini hilang. Saya lanjutkan. Mbak Novi ini kaget dan menoleh ke arah Ari dan Badak. Sempat saya menanyakan tentang kakek-kakek itu ke Ari, dia melihat atau tidak. Badak langsung memotong pembicaraannya. Udah teh, jalan aja terus. Fokus ke jalan, jangan lihat kanan dan kiri. Saya pikir Badak juga melihat apa yang saya lihat. Kami pun terus berjalan dan akhirnya sampailah di pos 3 Buntut Lutung. Karena hari mulai gelap, waktu menunjukkan pukul 17.53. Kami memutuskan untuk beristirahat, membuat kopi dan gorengan tempe untuk kami makan sambil menunggu azan maghrib selesai. Cukup lama kami beristirahat di pos 3 Buntut Lutung. Waktu menunjukkan pukul 19.17 saat itu. Kami bersiap-siap merapikan tas kami dan membersihkan bekas sampah masak kami. Saat mau mulai pendakian, tiba-tiba saya ingin buang air kecil. Lagi-lagi Badak mengingatkan kepada saya agar memakai tisu untuk menyaring air kecing agar tidak ada darah yang netes ke tanah. Saya pun mengangguk dan meminta antar ke Evi untuk menunggu saya ketika buang air kecil. Disinilah mulai keanehan terjadi. Saat itu Evi meminta duluan dan saya menunggu. Setelah itu baru saya yang buang air kecil. Tak henti saya membaca doa dan mencoba tenang agar semua baik-baik saja. Saat selesai buang air kecil, tisu yang digunakan untuk menyaring pun saya masukkan ke dalam plastik. Lalu saya mencuci tangan dan plastik itu pun saya masukkan ke dalam kantong jaket untuk nantinya dimasukkan ke plastik sampah. Dan saya melihat darah sudah tidak ada yang keluar lagi, hanya bekas plek-pleknya saja. Namun ketika saya mulai berdiri, ada yang mengikuti gerakan saya. Saya menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Tapi ada suara daun yang terinjak-injak. Kresek, kresek, kresek. Daun itu diinjakan oleh langkah kaki yang tidak saya ketahui. Sontak bulu kuduk saya merinding. Saya lalu berjalan menuju Evi. Tiba-tiba ada yang mendesah tepat di samping telinga saya. Angin-anginnya sampai terasa ke leher saya. Suara itu begitu kecil. Saya pun mengajak Evi untuk berjalan cepat menuju Ari dan Badak. Di situ saya mencoba tenang. Saya tahu apapun yang terjadi saya tidak boleh menceritakannya. Saya, Evi, Badak dan Ari pun melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Ari bilang, Teteh sama Evi mulai dari pos 3 ini treknya agak berat. Apalagi kita jalan malam. Kalau capek bilang capek, kalau lelah bilang lelah, kalau mau istirahat bilang istirahat. Ya landai hanya sedikit. Evi memimpin perjalanan saya kedua dan di belakang ada Badak dan Ari. Tak lama berjalan, Ari mengeluhkan tasnya yang terasa berat 2 kali lipat. Seperti memikul beban banyak. Jalannya pun melambat. Langsung terdengar suara anak ayam. Ciat, ciat, ciat. Kurang lebih seperti itu suaranya, tidak begitu jelas. Di sini saya jelaskan, Ari dan Badak ini merupakan orang asli Bogor. Jadi dia sudah mengetahui tentang perjalanan ini. Mereka hampir sering nanjak ke Gunung Gede Pangrongo untuk membawa tamu open trip dan tamu biasa yang mendaki. Itu sebabnya saya merasa aman dan mendaki dengan mereka. Dari jauh ada sepasang mata berwarna merah di atas trek yang mulai menanjak. Saya pikir hanya saya yang melihat. Ternyata Evi, Badak, dan Ari pun melihat sesorot mata merah yang berada di tanjakan trek tersebut. Sontak kami terdiam saat itu. Udah, jalan terus. Mungkin itu Bagas
Bagas ini merupakan sebutan bagi babi hutan ketika di hutan. Jadi itu merupakan namanya Bagas. Saya dan Evi pun mulai gelisah saat itu. Saat beristirahat, kami melihat lampu pendakian yang bertemu saat di pos 1 Lego Kelenca sore tadi. Jadi ketika itu Mbak Novi ini meminta istirahat dan dia pun melihat sorot lampu yang merupakan pendaki yang dia temui di pos pertama Lego Kelenca. Saya sempat bertanya kepada mereka, "Bang, yang dari Tangerang nggak nanjak?" Mereka pun menjawab, "Enggak teh, mereka buka tenda di pos 3 karena ada pendaki cewek yang udah nggak kuat ngelanjutin perjalanan." Kami pun berjalan perlahan, banyak istirahat karena treknya yang sangat mengocok dengkul. Singkat cerita, kami sampailah di pos Bayangan, di warung pos Bayangan. Kami sempat makan gorengan dan semangka di warung itu. Badak bernyanyi-nyanyi lagu India dan dia bergoyang-goyang di pohon kecil yang ada di tengah trek sambil berkata bahwa dirinya mirip Kajol. Nah, si Badak ini merupakan seorang yang agak lucu juga gitu ya, karena dia juga sebagai orang yang sering membawa open trip sebagai membawa tamu, jadi dia juga menghibur teman-temannya agar tidak terlalu tegang. Di sini diceritakan bahwasanya Badak ini dia bernyanyi-nyanyi lagu India di pohon kecil dan dia mengatakan bahwasanya saya ini mirip Kajol. Kami tak henti-hentinya tertawa melihat tingkahnya itu. Ari yang saat itu istirahat di tanah sedikit lebih atas dari warung dan saya menghampirinya, menawarnya dia mau kopi atau rokok. Saat saya duduk di dekatnya, tiba-tiba ada hewan kecil seperti musang, tapi anehnya berwarna putih loncat di hadapan kami, entah dari mana datangnya. Di situ saya langsung menjerit kaget. "Astagfirullah, apaan itu Kang?" Dengan tenang dia pun menjawab, "Musang." Itu musang sambil mengedip matanya. Bapak yang menjaga warung pun sampai mau keluar melihat kami karena saya berteriak. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Lawang Saketeng. Lagi-lagi aku dan Evi banyak berhenti, padahal waktu itu kami sudah banyak berhenti juga. Saya lihat Badak dan nampak kesal karena kami jalannya lama. Jadi Badak ini agak kesal dengan Novi dan Evi karena jalannya agak lama. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 22.04. Perjalanan kami ini benar-benar lama, sampai saya merasa ingin menyudahi pendakian itu dan bermalam di pos Bayangan saja. Tapi Ari dan Badak mengingatkan kepada saya di sini akan lebih bahaya dibanding Surken, apalagi dekat dengan lawan Sekateng. Tidak ada mata air juga dan tidak ada pos Bayangan. Saat kami berjalan dan terus berjalan, kami mendengar suara gamelan. Suara gamelan itu sangat pelan sekali, tapi suaranya seperti tidak jauh dari belakang saya. Jadi ketika Mbak Novi ini melanjutkan perjalanannya, dia ini mendengar suara gamelan yang suaranya sangat lirih, tapi persis di belakangnya Mbak Novi itu sendiri.